Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersistiono, saya adalah Widya Iswara dari Puslatbang PKSN LAN yang berkedudukan di Jatinangor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran diagnosa organisasi. Seperti kita tahu bahwa materi diagnosa organisasi ini adalah salah satu mata pelatihan pada agenda 2 di pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, tentu materinya sangat penting karena akan mendasari peserta dalam menyusun aksi perubahannya. Dalam melakukan dalam strategi pembelajaran ini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Pertama pendahuluan, kedua penyajian, ketiga penutup. Nah, tentu delivery materi ini harus dirancang sedemikian rupa supaya materi yang disiapkan sampai kepada peserta. Oleh karena itu perlu strategi yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikannya dengan mengadopsi strategi 7M dalam pembelajaran. Ini saya adopsi dari Ibu Dr. Wahyu Suprapti yang mengajarkan saya mengenai materi-materi pada agenda 2. Beliau mengajarkan 7M, yaitu pertama membangun raport, kedua melakukan need assessment, ketiga memberikan pengalaman, keempat mengungkap pengalaman, kelima menganalisis, keenam menyembuhkan, dan terakhir menginternalisasi. Nah, tentu ke-7M ini akan saya bagi ke dalam tahapan yang 3 tadi. Yang pertama adalah pendahuluan tahap pertama. Nah, disinilah pentingnya eh, building rapport, membangun rapport tadi. Artinya pada kesempatan ini tahapan penting bagi seorang pengajar, bagi saya selaku pengajar khususnya membangun keeratan dengan peserta. Jadi tujuannya adalah supaya peserta cair, saling mengenal satu sama lain juga dengan fasilitator dan saya selaku fasilitator. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah perkenalan. Jadi peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka tentu harus ada eh, harus saling mengenal antara satu peserta dengan yang lain dan dengan Widya suaranya. Perkenalan tentu tidak terlalu formal, kita lakukan secara santai tapi tetap serius. Tujuannya adalah tadi untuk saling mengenal. Selain perkenalan juga bisa dilakukan dengan game-game. Artinya game-game yang bisa melibatkan peserta ke dalam situasi seperti itu. Nah, ini memang sangat penting untuk membangun seperti itu karena ketika suasana cair maka akan tahap berikutnya akan lebih baik. Yang ketiga pada pendahuluan ini adalah yaitu maaf saya menghalangi, saya pindah dulu. Oke. Yang ketiga mereview mata pelatihan yang sebelumnya. Jadi mata pelatihan sebelumnya kita kaitkan dengan mata pelatihan yang saat ini sedang akan diberikan sehingga peserta tahu kaitan antara satu mata pelatihan dengan mata pelatihan yang lainnya. Yang berikutnya adalah mengoverview mata pelatihan. Nah, ini penting sekali juga mengoverview mata pelatihan pada saat pendahuluan supaya peserta tahu kompetensi apa yang diharapkan dari mereka. Apa output dari pembelajaran, apa tujuan pembelajaran. Nah, dengan menyampaikan overview ini diharapkan peserta memahami apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya. Building rapport ini memang diupayakan sedemikian rupa sehingga tercapai kesepakatan. Kesepakatan khususnya psikologis, kesepakatan antara peserta dengan fasilitatornya. Sama-sama mengetahui apa yang akan dikerjakan. Nah, jadi kurang lebih building rapport ini ya sekitar 15 menit sampai 30 menit, tergantung dari situasinya. Jadi itu pendahuluan tahap yang sangat penting dalam satu uh, pembelajaran. Yang berikutnya adalah penyajian. Nah, materi diagnosa organisasi ini terdiri dari 3 materi pokok. Yang pertama isi strategis, yang kedua diagnosa organisasi, yang ketiga analisis permasalahan unit organisasi. Masing-masing materi pokok tentu mempunyai sub-sub materi yang disampaikan dengan cara-cara tertentu. Saya mencoba membreakdown ketiga-tiganya dalam waktu yang telah ditentukan. Tadi saya bicara mengenai 7M, maka M yang pertama adalah membangun raport. Sudah disampaikan itu pada saat pendahuluan. M yang kedua, memberikan assessment. Nah, assessment ini dilakukan supaya kita tahu seberapa paham peserta akan materi yang akan dilewatinya, yang akan ditempuhnya. Nah, ini penting, teman sekalian, karena dengan mengetahui seberapa paham peserta akan berimbas pada tindakan kita selanjutnya.
eh, dapat dilakukan dengan kuis atau game yang terkait dengan materi itu. Yang kedua, atau M yang ketiga adalah memberikan pengalaman. Artinya kita akan melibatkan peserta pada satu situasi di mana mereka terlibat di dalamnya walaupun tidak secara langsung. Dalam konteks ini saya akan membuat menampilkan video-video yang terkait dengan isu-isu yang eh, dibahas pada materi ini. Nah, setelah mereka menonton video, maka tahap selanjutnya adalah mengungkap pengalaman. Maksudnya, peserta diminta untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan ketika mereka menonton video itu. Tahap yang berikutnya adalah menganalisis. Jadi, mereka harus melakukan analisis terhadap apa yang mereka tonton, mengapa itu terjadi, apa masalahnya, apa kira-kira solusinya. Itu bagian dari menganalisis pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini mereka harus membuat satu pandangan terhadap apa yang mereka lihat tadi dan apa yang mereka analisis. Bagaimana simpulan mereka terhadap kondisi tersebut. M yang terakhir adalah menginternalisasikan. Maaf, menginternalisasikan itu dalam materi ini ada pada materi ketiga, itu diskusi. Nah, pada materi ini ada dua diskusi. Yang pertama, diskusi terkait dengan permasalahan di satu unit organisasi, bukan di unit organisasi peserta. Tapi peserta akan diminta untuk mencari kasus, mencari isu yang relevan dengan topik, kemudian mendiskusikan secara kelompok. Ini mendiskusikan tersebut sampai mereka menemukan solusinya. Inilah bagian dari internalisasi sebetulnya. Kemudian yang diskusi yang kedua, diskusi yang diangkat dari salah satu anggota kelompok. Jadi ini real, jadi kondisi real yang dialami peserta, kemudian mereka bersama-sama membahasnya, bagaimana menentukan isu strategis, merumuskannya, kemudian sampai akhirnya menemukan solusinya. Nah, hasilnya akan menjadi model juga bagi yang lain. Jadi, tahapan internalisasi ini penting sekali untuk melihat seberapa mampu mereka melihat situasi nyata. Tadi khususnya pada diskusi yang kedua. Tahap akhir adalah penutup. Nah, tahap ini penting karena kita harus bisa menutup materi dengan baik. Yang pertama dengan cara membuat rangkuman bersama peserta. Jadi, rangkuman ini bukan dibuat oleh WI saja, tapi juga bersama dengan peserta. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana daya tangkap mereka terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua, melakukan evaluasi. Nah, evaluasi juga jangan terlalu kaku, jangan terlalu fun, bisa dengan game atau dengan cara lain. Tapi tetap tujuannya adalah untuk mengetahui daya tangkap mereka terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik ini penting karena sebagus apapun penyelenggaraan, sebagus apapun delivery materi, selalu ada ruang untuk perbaikan. Dan ini penting sekali. Oleh karena itu, umpan balik dari peserta sangat-sangat penting baik bagi WI maupun bagi penyelenggara. Dan yang terakhir, maaf saya saya geser dulu ke sini. Oke. Yang terakhir adalah menutup kegiatan pertama dengan mengucapkan terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena peserta sudah memberikan ruang kepada saya selaku WI untuk lebih berkembang. Yang berikutnya mengucapkan salam dan doa kepada peserta agar semuanya tetap sehat dan mampu mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Saya rasa itu strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan jika saya mengampu materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.